Hai, kamu siap untuk menjawab teka-teki lagi? Kalau begitu, bersiaplah dan kita langsung mulai saja. Lihatlah foto kedua orang ini yang diambil saat Halloween. Salah satu dari mereka hantu sungguhan, tapi yang mana ya? Orang yang di sebelah kiri meninggalkan jejak kaki di tanah. Jadi dia bukan hantu sungguhan, hantunya yang berada di sebelah kanan. Nah, hantunya udah ketemu nih. Tapi masih ada makhluk lainnya lagi. Ini foto dua orang sahabat, tapi salah satu dari mereka diam-diam adalah seorang penyihir. Bisakah kamu menebak yang mana? Gadis ini, kamu bisa melihat tongkat sihir yang tersembunyi di sepatu bootsnya? Lihatlah foto-foto yang baru saja diunggah dua blogger terkenal ini. Siapakah di antara mereka yang merupakan vampir? Blogger di sebelah kanan. Lihat tuh, lampunya menyala tapi dia nggak punya bayangan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita pecahkan beberapa kasus detektif? Georgia Wright, seorang wanita muda kaya, diracuni dan sahabatnya menelpon polisi untuk melakukan penyelidikan. Detektif catur memulai dengan berjalan di sekitar rumah, menelusuri area itu. Ada taman besar, 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang makan, perpustakaan, dan ruang nonton di dalam rumah. Georgia ditemukan di kamar tidurnya. Terduga pelaku adalah orang yang ada di dalam rumah. Madeline, sahabatnya, berkata, "Aku menemukannya di sini, di kamar tidur." James, sepupu Georgia yang baru saja datang berkunjung, bilang, "Aku seharian main video game di ruang bermain. Aku nggak tahu apa-apa." Bu Sri, si koki, berkata, "Masakanku memiliki kualitas terbaik dan aku cinta pekerjaanku. Aku nggak mungkin mencelakai Nona Wright." Siapa yang harus ditangkap oleh detektif? Detektif harus menangkap James. Gak ada ruang bermain di rumah itu, jadi dia berbohong. Seorang wanita lain diracuni, tapi kali ini di sebuah pesta. Violet pingsan setelah meminum beberapa teguk soda. Orang-orang lain yang meminum soda yang sama baik-baik saja, yang berarti seseorang sengaja menambahkan sesuatu ke dalam minuman Violet. Polisi tiba di pesta 10 menit setelah kejadian. Ava berkata, "Ini mengerikan. Dia pergi mengambil minuman dan aku tetap menari di lantai atas." Ned bilang, "Aku nggak melihat apa-apa. Aku terakhir masuk ke ruang makanan dan minuman 1 jam lalu untuk mengambil ini." Elias mengatakan, "Aku menemukannya tergeletak di situ sendirian. Aku sangat ketakutan dan nggak ada orang lain di ruangan." Siapa yang harus ditangkap? Nate, kalau dia mengambil minumannya lebih dari 1 jam sebelumnya, kenapa es di gelasnya belum mencair? Dia pasti ada di sana pada waktu yang sama dengan Violet, tapi dia berbohong. Detektif catur sedang menangani kasus pencarian gadis yang hilang bernama Mia. Dia menghilang dari asramanya di tengah malam. Adam, sahabatnya, mengatakan, "Dia nggak masuk kelas dan nggak membalas pesanku. Aku datang untuk memeriksanya, tapi dia juga nggak ada di sini." Gina, tetangganya, berkata, "Aku melihatnya di sini kemarin malam. Dia tampak baik-baik saja." Dana, adik Mia, bilang, "Aku nggak tahu kalau dia hilang sampai kamu menelponku. Tolong terus kabari aku ya." Detektif memeriksa ruangan itu dan menangkap salah satu dari mereka. Siapakah dia?
Lihatlah kalender di dinding Mia. Ada angka-angka yang tertulis di sana. 4, 12, 8, dan 3. Bisa jadi ini adalah pesan dan kita harus memecahkannya. Kalender ini jadi petunjuknya. Setiap angka mewakili bulan, 4 untuk April, 12 untuk Desember, 8 untuk Agustus, dan 3 untuk Maret. Huruf pertama dari setiap bulan itu menunjukkan nama si penculik, Adam sahabatnya. Sam seorang tunanetra dan dia sedang bersiap pergi berkencan. Dia memiliki sebuah kotak berisi 4 kaos kaki dan warnanya antara hitam dan abu-abu. Sam mengambil 2 kaos kaki. Jika kemungkinan 2 kaos kaki berwarna abu-abu adalah setengah, berapa kemungkinan 2 kaos kaki itu yang berwarna hitam? Jika ada 2 kaos kaki untuk masing-masing warna, maka peluang mengambil 2 kaos kaki abu-abu sama dengan peluang untuk mengambil 2 kaos kaki hitam, yaitu 1/4. Peluang mengambil 1 warna abu-abu dan 1 hitam adalah setengah, tapi di sini peluang mengambil 2 warna abu-abu adalah setengah, yang berarti ada 3 kaos kaki abu-abu dan 1 hitam. Jadi peluang untuk mendapatkan 2 kaos kaki hitam adalah 0. Pada suatu hari yang kelabu, sesaat setelah hujan mulai turun, seorang polisi menerima telepon. Seorang wanita mengeluh ada yang menabrak mobilnya dan pergi. Mereka tiba dan bersama dengan wanita itu, mereka menemukan seseorang tidak jauh dari sana yang sesuai dengan deskripsi mobil merah. Karena hanya itu yang dia ingat. Aku sedang memperbaiki mobil. Tiba-tiba mobilku mogok sejam lalu. Padahal aku sudah terlambat datang ke rapat. Haruskah polisi percaya padanya? Hujan baru saja turun. Jika pria itu sudah memperbaiki mobilnya selama lebih dari 1 jam, jalan di bawah mobilnya seharusnya kering kan? Tapi ini basah, yang berarti dia berbohong. Dan itu mencurigakan. Oke, yuk istirahat sejenak dari berpikir keras dan latih mata kita sedikit. Ashley akan berlibur selama sebulan. Dia akan mengunjungi temannya di Denmark, tapi dia kesulitan menemukan beberapa barang yang dia butuhkan. Bisakah kamu membantunya? Aku akan menunjukkan foto kamarnya dan barang-barang yang dia butuhkan. Kamu hanya perlu menemukannya di dalam foto. Oke, kita mulai dari kamar tidurnya. Bisakah kamu melihat barang-barang itu di sana? Ini syalnya, sarung tangannya ada di sana, dan ini tas ranselnya. Bagus banget. Sekarang ruang tamu. Dia membutuhkan headphone, paspor, dan ponselnya. Ini dia. Apakah kamu menemukan semuanya? Terakhir, kamar mandi. Dia membutuhkan lipstik ini, sisir, dan tabir surya. Kamu bisa melihatnya di foto ini. Sisir, tabir surya, dan lipstiknya di sini. Terima kasih. Pada suatu hari yang cerah, sebuah perusahaan asuransi menerima telepon dari kliennya, Pak Smith. Pak Smith mengasuransikan properti dan barang-barangnya. Dia melaporkan seseorang membobol rumahnya dan mencuri uang tabungan serta koleksi jam tangan mahalnya. Penyidik perusahaan dikirim untuk menginvestigasi. Lihat, rumah ini berantakan. Meski begitu, penyidik menyimpulkan bahwa Pak Smith merekayasa semuanya. Kenapa? Lihatlah piring, gelas, dan botol yang ada di lantai. Semuanya mudah pecah, tapi nggak satu pun ada yang retak. Perampok nggak akan peduli soal menjaga keutuhan barang. Tapi Pak Smith peduli, jadi dia dengan hati-hati meletakkan semuanya di lantai saat merekayasa perampokan.
Kamu ingin cerita yang lebih gila lagi dari perusahaan asuransi? Pasangan ini, Doni dan Jenna, memiliki asuransi jiwa. Mereka mendatangi agen asuransi dan mengaku sebongkah es besar menjatuhi kepala Jenna dan dia gegar otak. Penyidik asuransi datang ke rumah mereka untuk mendengarkan keseluruhan ceritanya. Jenna sedang duduk di sini mengecat dinding rumah. Es itu jatuh dari atap tepat di atasnya. Kenapa petugas tidak mempercayai mereka? Memang benar ada bongkahan es menggantung di atap. Tapi Doni bilang Jenna sedang mengecat dinding rumah pada saat kejadian. Jika itu benar, berarti es tidak mungkin menjatuhi Jenna karena atap rumah sepenuhnya menutupi Jenna. Ada kasus lain lagi. Sehari setelah badai, seorang pria menelpon perusahaan asuransinya dan mengatakan mobilnya tertimpa pohon yang tumbang karena angin. Jadi dia meminta uang untuk memperbaiki atau mengganti mobilnya. Petugas datang untuk menyelidiki kasus ini dan menyimpulkan bahwa sekali lagi ini adalah penipuan. Kenapa dia menyimpulkan demikian? Pohon yang seharusnya tumbang karena angin terpotong dengan rapi.